yang dulu tuh optimis, sekarang kelihatannya tadi pesimis, ngasih warning tentang demokrasi terancam oleh populisme dan otokrasi. Jadi optimisme berganti dengan pesimisme. Makanya puncak dari bukunya itu salah satunya selain Twilight of Democracy dari Anne Applebaum, itu ya si Blatt sama Levinsky, How Democracies Die. Jadi seolah-olah zaman menjadi begitu mencemaskan karena kaum otokrat di mana-mana, ada Putin, ada Xi Jinping yang menguat gitu ekonominya gitu. Dan kemudian dianggap bahwa itu pertanda zaman ke depan. Mengulang kembali Winston Churchill yang mengatakan bahwa demokrasi barangkali bukan sistem yang terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah alternatif demokrasi apa? Halo semuanya. Selamat tahun baru 2025. Semoga kita semua tetap sehat, tetap sejahtera, dan makin semangat. Nah, saya kali ini bersama lagi dengan Dr. Rizal Malarangeng dalam podcast diskusi buku dan pemikiran Freedom Institute. Halo Cel, tahun baru Ted, selamat tahun baru Cel. Selamat tahun baru Hal, yang penting tetap semangat terus. Tetap semangat. Dan tahun baru ini momentum yang tepat untuk kita bicarakan mengenai tren yang terjadi dalam pentas global ya, tren politik ya, dan kita secara khusus mau membicarakan buku karya Anne Applebaum, Twilight of Democracy, The Twilight of Democracy, Seductive Lure of Authoritarianism. Ya. Dan buku dia yang setelah itu, Autocracy Incorporated, Autocracy Inc. gitu ya. Tapi kita fokus di yang pertama dulu deh. Ya. Nah, ini ditulis oleh seorang jurnalis intelektual namanya Anne Applebaum. Jadi bisa cerita dulu nggak, seperti biasa, tentang siapa ini dia ini? Ya, jadi Anne Applebaum memang seorang intelektual yang sekarang terkemuka dengan dua bukunya yang terakhir ya. Yang tahun lalu kan Autocracy Incorporated, dan kemudian 2 tahun sebelumnya pada saat 3-4 tahun sebelumnya, tahun 2000, itu yang tadi saya sebut, The Twilight of Democracy and the Lure of Authoritarianism. Jadi daya tarik authoritarianism gitu. Nah, dia ini seorang scholar yang pernah mendapatkan Pulitzer Prize karena bukunya soal Gulag. Dia sekolah S1-nya di Yale, dia berbahasa Rusia dengan baik, dan dia juga kawin dengan tokoh politik Polandia yang sekarang menjadi Menteri Luar Negeri di bawah pemerintahan baru Donald Tusk. Jadi sebagai intelektual dengan Pulitzer Prize, dia bekerja di berbagai tempat yang ternama seperti menjadi koresponden di Economist, majalah yang favorit saya, dan sekarang dia menjadi penulis The Atlantic. Nah, dia sebagai intelektual tumbuh dari tradisi Republikan konservatif. Tapi tahun 2008 dia protes karena Sarah Palin diangkat sebagai wakil presiden McCain. Sehingga dia protes. Nah, harus keluar dari Partai Republikan itu kan pada saat puncaknya terjadi pada pemerintahan Donald Trump, di mana tokoh-tokoh seperti George Wills itu juga ikut keluar gitu, Crystal juga ikut keluar. Nah, trennya dimulai oleh Anne Applebaum. Nah, Anne ini tipikal seorang intelektual publik intelektual, dan juga seorang eseis, jurnalis yang bagus sekali dalam menulis Eropa Timur dan Rusia. Dan ini saya kira dia menjadi referensi terdepan sekarang dalam melihat perkembangan di Rusia karena kemampuannya berbahasa Rusia, pergaulannya yang luas, dan terutama juga jaringannya. Suaminya sekarang ini Menteri Luar Negeri Polandia reformis. Jadi banyak sekali dia network sosialnya itu luar biasa karena dia di Eropa, dia bisa ke think tank terkemuka di Amerika juga hal yang sama terjadi. Jadi saya kira sangat bagus kita membahas pemikiran dan bagaimana konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh apa diduga
perkembangannya oleh Anne Applebaum. Nah, memang pertanyaan kita dalam diskusi ini pertanyaannya retorik. Jadi pertanyaan kita ini sebenarnya kan kalau kita baca apakah ke depan naiknya autokrasi dan populisme. Kalau menurut saya pertanyaan ini bagus 10 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang justru sudah terjadi berbagai perubahan di mana buku yang ditulis oleh Anne Applebaum ini sudah mulai bukan ketinggalan, tetapi dia menggambarkan dinamika pemikiran dan pergolakan yang mulai terjadi tahun 2016 waktu Trump naik, bukan Trump yang sekarang naik, tapi Trump yang 2016. Pada saat Vladimir Putin mulai aneksasi Crimea tahun 2014. Jadi setelah sebelum Putin aneksasi itu kan ada krisis ekonomi di Eropa. Jadi suasana doom and gloom itu terjadi pada periode itu yang berlanjut sampai COVID hal. Makanya kan buku Twilight itu kan terbit pada saat COVID. Jadi tetapi setelah COVID perkembangan-perkembangan baru terjadi. Dan karena itu menarik apakah Tel. ke depannya seperti apa, bagaimana kita menempatkan buku ini itu bagus sekali. Ya, nah itu saya mau menggarisbawahi yang soal gloom and doom. Itu kan yang menjadi mood dari buku ini ya. Ya, Judulnya aja kan The Twilight of Democracy, senjakala Senjakala demokrasi. Demokrasi. Nah, itu kan kita bisa juga mengaitkan dengan buku lain yang cukup populer di Indonesia, Cel, yang waktu itu pernah jadi kontroversi karena dipakai oleh Anies Baswedan untuk konten konten medsosnya, How Democracies Die. Ya, Ya kan, itu kan juga tentang bagaimana demokrasi seperti kayak terancam gitu. Kemudian ada sejumlah buku lain yang spiritnya sama. ya, Moodnya itu gloom and doom yang pakai ya, istilahnya Celi tadi. Nah, ini kan berbeda dengan zaman ketika Berlin Wall dulu runtuh, komunisme runtuh kan spiritnya itu waktu itu adalah The End of History, ya. Fukuyama. Kemudian itu adalah The Third Wave of Democracy. Jadi Huntington. ada semacam yang dulu tuh optimis, sekarang kelihatannya tadi pesimis, ngasih warning tentang demokrasi terancam oleh populisme dan otokrasi. Nah itu gimana Celi bisa Ya, ya. bacaan Celi gimana itu tentang mood seperti itu? Jadi Sebelum sebelum kita beranjak ke yang ya, akan datang. ya. Jadi sebelum kita membahas buku ini secara lebih detail, lebih terinci ya, memang kalau kita lihat naik turun intellectual mood ya, atau apa ya, fokus intelektual satu kurun, memang menarik seperti saya katakan kan. Tahun 1989 runtuhnya tembok Berlin, 1991 runtuhnya Uni Soviet. Jadi itu Fukuyama sendiri menulis The End of History kan tahun 89 karena runtuhnya tembok Berlin. Sehingga ada suasana itu, tulisan itu mewakili sebuah suasana zaman yang optimis, yang melihat bahwa tidak ada lagi alternatif dari demokrasi dan liberalisme kapitalisme gitu kira-kira lah ya. Nah, tetapi kemudian kenyataan terus berputar, sejarah terus berputar. Seperti saya katakan tadi, tahun 2014 Vladimir Putin misalnya invasi Crimea. Kemudian 2016 Donald Trump terpilih mengalahkan Hillary Clinton dan mengatakan bahwa Amerika itu sudah terjadi carnage, puing-puing kehancuran akibat perang, padahal nggak ada perangnya gitu. Tapi itu kan suasana pesimisme terhadap keadaan itu gitu. Dan sebelum itu krisis Eropa, kemudian ada krisis tahun 2008, jangan lupa krisis ekonomi di Amerika dan di Eropa yang hampir sama dengan hampir mendekati depresi besar. Jadi optimisme berganti dengan pesimisme. Makanya puncak dari bukunya itu salah satunya selain Twilight of Democracy dari Anne Applebaum, itu ya Siblat sama Levinsky, How Democracies Die. Jadi seolah-olah zaman menjadi begitu mencemaskan karena kaum otokrat di mana-mana, ada Putin, ada Xi Jinping yang menguat gitu ekonominya gitu. Dan kemudian dianggap bahwa itu pertanda zaman ke depan. Nah, itu yang membuat alur
ya, of the books ya, bahwa pertanda zaman sudah datang nih, kaum populis akan semakin berkuasa, kaum otokrat akan semakin berkuasa. Itu yang terjadi dan ujungnya ada COVID ada COVID, makin makin cemas lagi manusia di Jakarta Raya ini gitu. Nah, tapi saya kira sekarang ini tahun 2025 ini kan kita flashback tadi kan, kita mau lihat the future. 2025 saya kira kita tidak lagi seharusnya segloomy itu karena berbagai pertimbangan. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Eropa misalnya, walaupun Macron, walaupun Jerman ada tanda-tanda kaum populis akan menang, akan menguat, tetapi di Italia itu yang dianggap bentuk baru dari pemerintahan fasis Giorgia Meloni itu ternyata dia bergerak ke tengah dan menjadi moderat. Udah setahun lebih dan dianggap sebagai simbol dari kepemimpinan baru Eropa yang menarik. Walaupun dia konservatif keras awalnya, dia menjadi moderat. Kemudian kita lihat di Eropa Timur yang dikhawatirkan oleh Anne Applebaum tentang Polandia. Sudah setahun dia di bawah Donald Tusk menggantikan Partai Hukum dan Keadilan itu loh. Yang menulis awalnya buku ini, itu sekarang sudah berubah menjadi Polandia yang reformis dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Hungaria juga begitu. Orban yang dikhawatirkan semakin merajalela dan mengekspor paham-paham nasionalisme lokal dan populisme Hungaria, ternyata sekarang harus berhadapan dengan Peter Magyar yang belum tentu tahun depan dia bisa mengalahkannya gitu, bisa menang. Sehingga arus naik turun pemerintahan baru dan lama di Eropa tidak mengkhawatirkan kita dalam satu hal, bahwa tidak terjadi perkembangan masif pemerintahan populis. Nanti kita bicara bahwa di Perancis, di Jerman, ada persoalan imigrasi, ada persoalan ekonomi yang melambat. Tetapi bukan pada populisme per se yang ditakutkan banyak orang, yaitu populisme dan otokrasi tahun 20-an dan 30-an. Kan kalau kita baca sejarah, semua konteks perdebatan tentang kembalinya otokrasi dan populisme, termasuk Anne Applebaum, makanya dia mengutip Julian Benda sebagai kerangka argumen dasarnya, dia mengutip Hannah Arendt sebagai kerangkanya, dua tokoh ini, Benda dan Arendt, karena dia menempatkan konteks kembalinya populisme dan otokrasi itu dalam konteks tahun 20-an dan 30-an di Eropa. Itu ada Mussolini fasisme di Italia, ada Nazisme dan Hitler di Jerman. Nah, mereka khawatir bahwa Eropa akan kembali dalam jalan kelam, di mana ujungnya bukan hanya Hitler dan Mussolini, tetapi juga Perang Dunia Kedua. Dan itu konteks itu yang mengkhawatirkan. Nah, buat saya, kalau berbicara tahun 2025, konteks itu nggak ada hal. Ada yang saya mau bicarakan nanti, konteks yang berbeda. Bukan bukan dekade 20-an dan 30-an, waktu abad ke-20 ya, 1920 dan 1930, tetapi sebelumnya, yaitu awal abad 20, dekade pertama dan kedua, yang berujung pada Perang Dunia Pertama. Tapi nanti, intinya adalah untuk tahun 2025, ada alasan yang besar untuk lebih berharap. Kira-kira kayak gitu untuk sementara. Yang menarik itu Jal, itu mencatat tentang Twilight of Democracy itu. Kita kembali ke bukunya Applebaum ya. Itu senjakala demokrasi ini kan kaitannya dengan maraknya populisme dan otokrasi lah ya, otoritarianisme. Yang itu mendapatkan dukungan massa, mendapatkan dukungan publik, dan mereka menangnya melalui pemilu gitu. Maksudnya bukan melalui kudeta atau melalui cara-cara yang inkonstitusional gitu. Nah itu kenapa Cel ya? Kenapa populisme dan otokrasi itu mendapatkan sambutan yang kemenangan yang seperti itu di Eropa? Karena kan tadi yang Jali bilang mereka punya memori kolektif tentang Perang Dunia Pertama dan Kedua ya, yang membuat mereka takut ini terjadi lagi. Terus tadi Jali bilang Mussolini dan Hitler
muncul lagi Ya, gitu. di abad Tapi ini kenapa ya populisme dan otokrasi itu, Cel? di abad ke-21 memang munculnya otokrasi dan populisme ya lewat pemilu, nggak lagi lewat perang atau kudeta gitu kira-kira ya Ah, itu ya dalam ya, literatur sekarang. Nah, kalau Anne Applebaum dalam bukunya itu kan dia lihat ada sebab yang penting yaitu kaum intelektual. Contohnya bagus sekali. Waktu dia merayakan tahun baru untuk tahun masuknya milenium baru tahun 2000 tuh loh. Jadi tahun hmm, 1909 hmm, malam gitu dia kumpulkan teman-temannya ada berapa puluh orang. Dalam suasana optimisme Fukuyama tadi di End of History, tembok Berlin runtuh setelah 10 tahun kan. Nah, tahun 2000 dia sambut dengan tahun baru. Tapi dia bilang, waktu itu kita optimis dan semua teman-temannya saling saling inilah merangkul, toast segala macam. 20 tahun kemudian, teman-teman yang sama sudah terbagi dua. Ya, sebagian besar menjadi kanan keras dan tidak lagi saling menyapa. Tidak lagi dia punya teman-teman pribadi di Amerika, di Eropa, di ya, Polandia, di Hungaria yang tahun 2000, tahun 1999 itu bersatu melawan komunisme, merayakan kemenangan eh, open society. 20 tahun kemudian, setengah itu 50%, 50%. Musuhan, nggak saling menyapa. Umumnya yang satu bertahan tetap liberal dan terbuka, yang lain menjadi kelompok kanan keras ya, pendukung Viktor ah, Orban, pendukung Polandia yang law and justice, pendukung apa Brexit gitu loh, pendukung Donald Trump yang tahun 2016, bukan Donald Trump yang 2024. Kaum intelektual, dia bilang, Ed Applebaum, ini mereka lah yang the lure of authoritarianism. Mereka yang memberikan argumen, jawaban-jawaban singkat terhadap problem ekonomi yang berkembang yang saya bilang tadi kan. Ada krisis di Eropa, ekonominya, ada Putin, ada apa namanya kalau kata Ivan Krastev yang menulis buku The Lights That Fail gitu. Ada mereka nggak mau niru-niru Amerika. Mereka nggak mau cuma lihat Coca-Cola, lihat Apple. Mereka mau punya sendiri. Ini sebentuk etnonasionalisme yang dikatakan dalam konteks modern gitu. Jadi kaum intelektual yang ada pada saat itu eh, berhasil meyakinkan kaum penguasa. Bahkan Orban kan juga sebenarnya intelektual, hal dalam pengertian dia kayak aktivis anti komunis pada saat Eropa Timur masih di bawah komunis dan dianggap sebagai tokoh aktivis liberal yang setelah berkuasa dan dia dan teman-temannya kaum intelektual lain berubah menjadi populis otokratik gitu. Nah, apa Bom bilang ya itu dalam sejarah terjadi itu tahun 20-30-an di Eropa kan bahayanya di situ dia bilang bahwa ini keterusan nih meyakinkan rakyat Eropa memilih mereka secara demokratis tetapi membawa mereka ke jalan yang gelap. Nah, itu kira-kira argumen dari apa namanya dari Ed Applebaum. Nah, pertanyaannya adalah memang kalau cuman itu, kalau tanpa konteks ke tahun 20-an, 30-an, naik dan turunnya politik populis, politik otokratik ya, dalam pengertian kerangkanya demokratis yang seperti di Eropa sekarang, itu kan bisa dianggap sebagai siklus politik biasa. Ya sekarang Macron menang di Prancis, nanti Le Pen. Kalau Le Pen misalnya bisa menjadi presiden Prancis, kan tidak berarti bahwa Prancis menjadi totaliter atau fasis atau non-demokratik. Bisa aja dia solusi temporer terhadap apa yang dianggap oleh rakyat Prancis nanti sebagai jawaban paling tepat gitu. Tapi kemudian akan gagal dan dipilih lagi pemerintahan baru. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan dalam pengertian kecemasan bahwa ini tren global sebagaimana naiknya Mussolini atau naiknya Hitler. Jadi ini yang saya bilang bahwa buku ini mencerminkan mood of the time. Kira-kira moodnya 5-10 tahun lalu. Apakah 2025 ke depan moodnya masih segloomy dan sepesimis itu yang sebenarnya menarik kalau kita mau lihat ke depan. Kalau kita flashbacknya, ya memang ya kita lihat kan 10 tahun lalu kan ya sekali lagi sampai sekarang persoalannya di Eropa dibanding dengan ekonomi Amerika dan Cina misalnya, ekonomi Eropa ini hal dalam problem besar antara penduduk yang semakin menua, influx of immigration, pembiayaan social welfare yang semakin besar terhadap proporsi penghasilan dan
GDP mereka secara umum ya, sehingga beban mereka dalam membiayai apa yang disebut dengan kemajuan ekonomi itu agak sedikit terbatas. Belum lagi cara mereka mengatur ekonomi yang berbeda dengan cara di Amerika, di mana para teknolog-teknolog yang mendisrupsi ekonomi itu kan kalau nggak lahir di Amerika, lahirnya di Cina sekarang. Di Eropa itu ekonominya menua, quote and quote ya. Sehingga gelora pertumbuhannya itu ya, kalau kita lihat Jerman sama Prancis ya 0, sekian persen setelah COVID, 1%, 2% paling tinggi nggak sampai. Sehingga wajar jika masyarakat umum bertanya, kalau pemerintahan Macron cuma seperti ini yang janjinya jadi reformis, kita cari cara baru ah. Tapi kan tidak berarti bahwa mereka mencarinya secara jangka panjang ke wilayah-wilayah yang darkness of the past gitu loh. Gitu Hmm, kira-kira. hmm, Jadi jangan terlalu dianggap bahwa ini tahun 20-an dan 30-an di Eropa. Ini tahun 2025 di Eropa dan di Amerika dan di hmm. Cina dan di Rusia. Situasinya agak berbeda. Ada bahayanya, ada tantangan besarnya. Tetapi rasanya tantangannya bukan the allure of authoritarianism. Gitu Nah, loh. itu Tel, soal tantangannya Tel. Ini bahwa Celi tadi meng-highlight tentang nggak bisa begitu saja disamakan lah dengan tahun 2030 di Eropa, apa yang terjadi di Eropa sekarang gitu ya. Itu bisa dielaborasi lagi nggak? Kira-kira tantangannya itu gimana gitu? Kenapa kenapa misalnya kalau bukan Eropa lah ya, misalnya Amerika, terpilihnya Trump sekarang ini beda dengan Trump ketika periode pertama gitu misalnya. Kenapa Viktor Orban di Hungaria itu tidak niscaya membangkitkan pemimpin yang populis otokrat kayak Mussolini dan Hitler? Kenapa Le Pen dan jadi itu kenapa tantangannya itu apa yang membikinnya berbeda? Cak? Ya, kalau kita lihat, kalau untuk gampangnya kita lihat dulu sekarang, Trump yang sekarang itu berbeda dengan Trump 2016. Kan 2016 dia mengejutkan dan dia memang pidato waktu dia dilantik itu dibilang Amerika sekarang ini kayak carnage, puing-puing perang. Ya itu orang semua terkejut. Kalau yang sekarang ini kan predictable. Malah kalau dulu kan Steve Bannon yang ngawur itu loh, yang jadi penasihat terdekatnya tahun 2016. Kalau sekarang kan orang lihat ada Elon Musk, ada Peter Thiel. Kan nggak ada yang bilang bahwa kalau boleh setuju nggak setuju dengan Elon Musk atau Peter Thiel. Tapi kan nggak ada yang bilang mereka populis. Oh mereka disruptor dalam teknologi terdepan di Amerika kok. Malah Elon Musk bilang I'm a free speech absolutist gitu, bukan Hitler dan Mussolini ini yang muncul gitu kan. Hmm. Nah contoh gampangnya di Italia juga begitu, George Meloni walaupun dia anggap asal usulnya ada fasisme, dia berkembang menjadi perdana menteri yang menyenangkan. Perdana menteri yang moderat malah dia dianggap terdepan sekarang di Eropa dalam soal itu gitu. Nah, kalau kita lihat di Eropa tahun 1920-an, 1930-an yang memunculkan autokrasi di mana-mana, termasuk di Spanyol kan ada Franco gitu. Konteksnya berbeda hal. Konteksnya adalah kehancuran Eropa habis Perang Dunia Pertama, 1914 ke 1919. Ada revolusi Rusia oleh Lenin. Di Asia kan juga Jepang berubah. Setelah maju kan Jepang berubah bukan menjadi moderat, tetapi menjadi lebih militeristik tahun-tahun segitu. Nah, terutama di Eropa, ditambah lagi setelah kehancuran gagalnya perundingan Versailles, kemudian Amerika di bawah Woodrow Wilson mencoba inisiatif baru PBB awal tuh loh, League of Nations Hmm. ditolak oleh Kongres Amerika gitu kan. Kemudian ada depresi besar tahun 29 di mana seperempat orang di Amerika nggak bekerja tiba-tiba, di mana seperempat lebih orang di Eropa nggak bekerja tiba-tiba. Nah, pergolakan-pergolakan real seperti itulah yang menghabiskan riwayat Weimar Republik. Ini kan di Jerman gitu yang berusaha demokratis, kemudian berganti pemilu tahun 33 Hitler menang dan kemudian mengumurkan demokrasi atau Republik Weimar. Kemudian bekerja sama dengan Mussolini. Eh, itu konteks yang tidak ada sekarang, hal. Tidak ada krisis besar ekonomi, tidak ada konteks kehancuran pasca Perang Dunia Pertama, gitu loh. Jadi
populisme atau otokrasi yang muncul kan bukan berdasarkan pada kenyataan pahit dalam masyarakat, di mana masyarakatnya memang mencari jawaban-jawaban radikal yang keras pada zaman itu untuk bayangkan hiperinflasi di Jerman tahun 20-an setelah Perang Dunia Pertama gitu. Nah, itu yang orang harus ingat bahwa kalau toh terjadi sekarang tanpa konteks besar itu, kalau toh terjadi sekarang harus naik sedikit populisme, harus naik sedikit otokrasi, dia bukan bersandar pada kenyataan yang real. Kenyataannya justru sebaliknya, ya, ekonomi yang didorong oleh perubahan besar teknologi, terutama teknologi komunikasi, teknologi dalam terbaru artificial intelligence itu agak berbeda. Jadi ini yang menurut saya kita harus pahami sebelum kita buru-buru mengatakan bahwa this is going to be the repeat of the past. Ini sama sekali satu yang belum pernah terulang atau terjadi yang kita alami. Justru banyak hal yang membuat kita agak optimis sebenarnya. Hmm. Walaupun ada catatan satu, kalau kita melihat konteks sejarah, yang penting untuk kita bicarakan bukan situasi Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Pertama, tapi justru sebelumnya. Karena itu yang Oke. bisa memberi kita perspektif lebih jauh tentang tantangan kita ke depan. Kira-kira gitu hal untuk sementara. Ya, nah ini menarik nih. Kalau dari catatan Celi kan ada faktor-faktor geopolitik yang tidak sama lah antara tahun 20-an, 30-an yang membuat Mussolini dan Hitler itu kemudian menjadi ancaman ya atau mimpi buruk Eropa Ya, gitu dengan yang sekarang gitu ya. Nah, tapi kemudian Celi bilang tadi kalau mau dicari persamaannya atau paralelismenya di dalam sejarah Eropa justru pra Perang Dunia Pertama. ya, Nah, itu menarik karena kan dulu sebelum Perang Dunia Pertama kan ada istilahnya itu 100 years of peace itu, Cel. 100 tahun damai di Eropa. Jadi ada konteks yang apa ya, orang optimis gitu ya. Kemudian karena itu macam-macam kan kemajuan ilmu pengetahuan, terus memang situasinya memang situasi damai. Terus tahu-tahu muncul Perang Dunia Pertama gitu. nah, Dan waktu itu belum ada istilah pertama, muncul Perang Dunia lah gitu. ya, Nah, ini kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa menjadi catatan nah. terkait dengan situasi sekarang kalau dibandingkan dengan situasi itu, Cel? Ya, nah saya kira itu lebih benar ya kalau kita melihat bagaimana sekarang dan ke depan ya kalau kita kaitkan dengan masa lalu. Jadi kalau kesimpulannya dulu sebelum saya kasih penjelasan masa lalunya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita melihat hubungan Amerika, Cina dan Rusia untuk sementara ya, bagaimana Trump nantinya setelah jadi presiden, bagaimana Xi Jinping dan bagaimana Putin, terutama penyelesaian masalah Ukraina, bagaimana Xi Jinping dan Trump melihat hubungan perdagangan mereka dan juga masalah Taiwan jangan sampai menjadi masalah yang tak terkontrol ke depannya ya. Nah, kenapa itu penting? Pelajaran dari yang tadi Hal bilang bukan Hitler dan Mussolini bukan, tetapi justru sebelum Perang Dunia Pertama. Kan setelah Perang Napoleon, Concert of Europe 1815, itu Eropa 100 tahun kedamaian, perdamaian. Tidak ada perang antara negara besar. Ada perang-perang kecil di Crimea, perang Boer, tetapi kan perang regional yang terbatas. Nah, pada saat itu terjadi industrialisasi dan globalisasi awal. Sehingga Hmm. pada tahun 1909 misalnya, ada buku dari Norman Angel yang berjudul The Great Illusion, yang mengatakan optimisme zaman itu bahwa perang tidak akan ada lagi karena kita sudah semua sibuk berdagang. Globalisasi berhubungan, trade will conquer all wars. Jadi Hmm. Eh, Keynes juga optimisme yang sama. Dia berkata bahwa ya sekarang ini enak banget dari London saya bisa baca apa yang terjadi di New York. Saya bisa ini Telegram kan sudah apa namanya eh, kabel-kabel sudah berhubungan dengan Amerika dan Eropa sehingga dia bisa beli saham di New York, dia bisa beli saham dari London di Amsterdam, dia bisa pesan barang di India gitu. Nah itu globalisasi dan mereka optimis bahwa no more war. Ternyata terjadi Perang Dunia Pertama yang tak disangka-sangka tanpa penyebab yang jelas.
hanya karena adanya dipicu oleh pembunuhan putra mahkota Austria oleh prinsip anak muda 20 tahun di Sarajevo gitu. Itu memicu reaksi berantai. Kemudian Jerman perang dengan Prancis, Jerman perang dengan Rusia, Inggris menyatakan ikut perang. Akhirnya total war, perang dunia pertama. Orang optimis juga saat itu berkata bahwa perang ini kita lakukan, terpaksa kita lakukan to end all wars. We make war to end all wars. Masih optimis. Ya, Tidak terduga, bahkan Christopher Clark kan menulis buku yang bagus. Ini Sleepwalkers. Gitu. Ini ya. jalan sambil tidur. Para pemimpin saat itu di Inggris, di Jerman, di Prancis, di Rusia tidak sadar karena miskalkulasi, karena salah keputusan, karena tidak menduga, tidak ada yang mau perang. Akhirnya yang terjadi total war. Nah, itu yang menghasilkan kemudian ya tadi setelah itu keruntuhan Eropa, puing-puing Eropa muncul Hitler, muncul Mussolini, muncul revolusi Rusia Lenin gitu loh. Yang ujungnya perang lagi perang dunia kedua ya tahun 1939 sampai 1945. Nah, pertanyaannya bagaimana menghindari situasi bukan awal dari sleepwalking into dark history. Kan itu sebenarnya. Jadi Hmm. tren besarnya yang harus kita lihat kan itu. Bahwa kalau kecil-kecil ada pemerintahan garis kanan di Eropa yang menang, atau kiri nanti pemerintahan kiri yang sekarang jarang menang, mungkin menang lagi gitu ya. Partai Buruh di Inggris kan sekarang menang, Keir Starmer gitu. Nah, itu bukan tren jangka panjang, itu siklus biasa aja dalam demokrasi. Tren jangka panjangnya, kalau kita mau optimis atau pesimis, kita lihat apakah pemimpin-pemimpin negara utama yang relevan. Kan itu penting tuh. Di Rusia ada 3.000 senjata berkepala nuklir. Di Amerika juga sama. Di Cina ada sekitar 400-600 senjata berkepala nuklir. Ada perang Ukraina. Ada potensi konflik di Taiwan. Nah, jangan sampai Xi Jinping, Putin, dan Trump ya melakukan apa yang dikatakan Christopher Clark, sleepwalking into dark history gitu loh, tanpa Ya. sadar, tanpa menyangka bahwa langkah-langkah itu tanpa sengaja membawa kita ke dalam prahara besar yang tak terpikirkan sekarang ini. Nah, kalau itu terjadi, the aftermath ya, the aftermath will be something yang memunculkan Hitler yang baru, Mussolini yang baru, Lenin yang baru, we don't know. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah geopolitiknya jangan sampai unstable yang berisi persaingan-persaingan keras dari negara-negara utama yang ada saat ini. Bukan hanya kekuatan ekonominya, tetapi juga kekuatan militernya. Ini yang perlu kita lihat dalam konteks bagaimana kita membaca perkembangan politik di Hmm. Jerman, di Prancis, di Inggris, di Amerika. Jadi kalau kita memakai konteks itu, maka membaca buku seperti Anne Applebaum menarik, menarik. Tetapi bagi saya dia jadi sesuai dengan konteksnya, ya kurang lebih sebelum COVID lah. Kalau sekarang buku ini agak sudah kita harus kembangkan lebih jauh lagi melihat perkembangan terbaru di Amerika, Jerman, dan Prancis, Italia, dan Polandia. Kira-kira begitu hal. Ya, ya. Nah itu Jal, soal sleepwalking, sleepwalkers dan miskalkulasi itu kan itu yang menjadi penyebab Perang Dunia Pertama kan. Jadi orang pemimpin semua nggak pengen perang, tapi ternyata Perang. karena miskalkulasi terjadi perang gitu. Jadi Ya, optimismenya runtuh dengan. Nah, kira-kira menurut Celi dari tiga kekuatan besar di 2025 ke depan ini ya, kita bicara ya. 2025 ke depan. Dari tiga kekuatan besar itu China, Rusia, dan Amerika, eh, apa Xi Jinping, Putin, dan Trump, peluang untuk miskalkulasi dan menjadi sleepwalkers itu seberapa jauh Mudah-mudahan menurutmu? ya, kita nggak pernah tahu ya, tetapi mudah-mudahan Ya, tidak terjadi karena kan kita sudah punya pelajaran of the past. Pada tahun 19, 12, 13, 14 kan para pemimpin negara-negara Eropa dan Amerika kan tidak punya pelajaran sejarahnya.
Sekarang kan Oke. kita sudah bisa berkaca kan. Karena itu bagus sekali Mm-mm. kalau misalnya Trump sekarang memberikan sinyal-sinyal yang bagus, dia mengundang Xi Jinping untuk hadir di Amerika, mungkin inaugurasinya, mungkin pada gala dinernya, itu kan satu uluran tangan awal untuk Mm. mengatakan, yuk kita jangan terlalu ngomong kenceng-kenceng, yuk. Gitu loh, kira-kira ya. Tanpa mengurangi apa namanya perbedaan ya antara kepentingan dagang, kepentingan militer, kepentingan ekonomi. Tetapi good side, Xi Jinping dan juga bagusnya memberikan sinyal yang sama. Nah, yang agak rumit Putin, karena Putin is actually in war gitu loh dengan Ukraina dan semua Eropa cemas menanti apa yang akan terjadi. Kan orang nggak mau gara-gara perang Ukraina maka terjadi kalau Putin terdesak, siapa bisa nebak dia nggak pakai senjata nuklir, bukan nuklir kayak Hiroshima Nagasaki, bom atom yang gede, tapi yang disebut dengan tactical nuclear weapons gitu, yang menghancurkan sebagian kota dan membunuh sekian ribu orang, tapi kan itu malah petaka dahsyat yang bisa jadi presiden baru, yang kita nggak tahu, ya. Jadi ini yang saya kira catatan penting tahun 2025 kan Trump sebentar lagi dilantik menjadi presiden, kita lihat apa yang terjadi ke depan. Nah, ini pentingnya untuk mengikuti dari dekat karena it might be the defining moment of the 21st century. Kalau defining moment abad ke-20 kan Perang Dunia Pertama tahun 1914. Oke. Ya. Sekarang kita untuk tahun abad ke-21, apa defining moments kita yang baik yang sangat positif maupun yang sangat negatif. Nah, ini sejarah sedang bergulir hal. Subjudul bukunya Applebaum ini menarik ya, The Seductive Lure of Authoritarianism. Ini kan kenapa sih kok orang bisa tertarik dengan gagasan populisme yang anti imigran, Ya, ya. anti elit, penawaran tadi itu yang disebut Celi, solusi ekonomi yang instan ya, yang cepat gitu. Itu kan kesannya kan nggak intelektual sama sekali, tapi kok banyak intelektual yang mensupport populisme dan otokrasi gitu. Yang oleh tadi Celi sempat menyebut Hannah Arendt dan Julian Beda. Julian Beda. Julian ya Julian Benda Ya, tentang the treason of intellectual ya. gitu ya. Jadi itu apa yang terjadi? Kenapa para intelektual itu banyak? Kenapa ada intelektual yang mendukung otokrasi dan populisme? Ya, jadi memang menarik karena kan argumen dari ini kan Anne Applebaum ini kan menyusunnya dari dua penulis tadi kan Julian Benda sama Hannah Arendt. Kalau Benda kan ya apa pengkhianatan kaum intelektual. Jadi eh, Ya, waktu itu kan intelektual kalau nggak kiri ya berpolitik kiri di Eropa kanan keras, yaitu reaksi terhadap kaum komunis dan kaum sosialis kan. Sehingga kata Benda mereka tidak lagi mencari kebenaran. Jadi kaum intelektualnya habis, tugas intelektual kan mencari kebenaran, hmm, seeking for the truth gitu. Tapi karena sibuk berideologi dan berpolitik, jadi kebenarannya hilang. Diterjemahkan dalam kebenaran masing-masing kubu gitu. Itu satu Benda. Yang kedua dari Hannah Arendt, dia melihat bahwa yaitu kenapa begitu? Karena populisme itu dasarnya adalah lonely individuals. Mereka hmm, orang yang dalam zaman industri baru di Eropa tercerabut dari akarnya, dari desa, daerahnya, dari tradisinya, sampai di kota bekerja sebagai penduduk urban. Mereka tidak lagi terikat oleh sosial apa namanya entity gitu, sehingga mereka menjadi lonely individuals, menjadi manusia yang kesepian, sehingga sangat gampang terbujuk oleh fasisme karena fasisme memberikan gerakan-gerakan kebersamaan gitu loh, hmm, menjadi orang lebih besar dari dirinya sendiri tapi masuk dalam kumpulan-kumpulan yang bersemangat gitu dengan cita-cita yang sangat amat besar gitu. Nah, apakah itu yang menjadi alur dari daya tarik, daya persuasi otoritarianisme yang dieksploitasi oleh kaum intelektual? eh, Bisa sebagian ya. Tetapi saya tertarik pada penjelasan Lawrence Summers, ekonom Harvard hmm, yang terkemuka, bekas Menteri Keuangan zaman Bill Clinton. Dia bilang, kalau soal ekonomi, kan most people nggak mengerti teknis, detail ekonomi. Jadi
cenderung cari yang gampang. Dia bilang sama dengan fisika. Kalau secara akal sehat, rakyat ditanya, kalau ada dua bola, satu bola besi beratnya 100 kilo, satu bola plastik beratnya cuma setengah kilo, dilempar ke bawah dari sebuah menara, yang mana yang paling cepat sampai di tanah? Jawaban sebagian besar rakyat kan pasti bola besinya dong, lebih berat, pasti lebih cepat sampai di tanah. Tapi secara fisika kan nggak begitu, dua-duanya akan sama cepatnya sampai di tanah kalau dalam vakum gitu. Nah, kaum intelektual yang demagog itu mengeksploitasi hal-hal ginian gitu loh. Bahwa ekonomi misalnya punya jalan cepat untuk kemajuan. Tarif aja, pajakin lebih besar aja, kurangin harga aja, bikin pembatasan harga aja. Ini salahnya para teknokrat. Jadi hal-hal yang gampang dimengerti yang membuat pemilih itu swayed by the mood gitu loh. Jadi tetapi pada akhirnya akan kembali normal lagi karena hukum-hukum ekonomi misalnya kan tidak bisa dipungkiri gitu loh. Harus budget pemerintah harus relatif balance. Inflasi harus diperangi bukan dengan menahan harga tapi melancarkan supply dan demand. Kan yang gitu-gituan kan hukum-hukum ekonomi yang tidak bisa dilawan oleh semangat untuk menjadi populis dan anti elit gitu. Nah, ini yang uh, bagi Anne Applebaum pada saat dia menulis buku ini, kaum intelektual kayak gini kok muncul di mana-mana nih di Eropa nih, terutama di Eropa Timur. Nah, ini yang saya bilang hal. Tapi sekarang kan kayaknya nggak lagi atau menurun gitu loh. Di Polandia sudah menurun yang menang kaum reformis. Di Hungaria juga begitu. Orban masih bertahan, tetapi barangkali masanya tinggal 1 atau 2 tahun lagi gitu. Jadi itu part of the turn of history di mana kaum intelektual suatu saat memanfaatkan mood dan menggunakan apa yang paling gampang untuk membujuk rakyat, walaupun kadang-kadang nggak benar atau mungkin lebih banyak nggak benar. Tetapi sebagai tool of election, ini kan John F. Kennedy pernah berkata, we campaign with poetry, but we govern with prose. Nah, poetry-nya ini kelewatan kalau populis gitu loh. Bukan sekedar kata-kata indah yang manis, tapi juga kadang-kadang ketidakbenaran yang disampaikan dalam paket-paket yang seolah-olah benar. Nah, ini nggak bisa melawan sejarah yang gini-ginian secara jangka panjang, gitu loh. Nah, ketika muncul semacam apa ya, semacam pesimisme itu ya, twilight of democracy, how democracies die, itu kira-kira dia mencerminkan apa aja dari segi suasana kebatinannya lah atau Ya, suasana psikis dari kalangan masyarakat gitu. ya. Dan suasana yang masyarakatnya dan terutama kaum intelektualnya hal itu kan moodnya tercermin dari banyaknya kutipan dari William Butler Yeats, puisinya justru. Ini bukan buku atau argumen. Jadi puisi The Second Coming dari Oke, William ya, ya. yang menulis tentang tahun 20-an dan 30-an kayak Benda sama Hannah Arendt juga. Dan puisinya itu kan kira-kira kayak gini. Jadi apa namanya? The falcon cannot hear the falconeers. Ini suatu saat di mana the falcon cannot hear the falconeer. Things fall apart and the center cannot hold. Terus kemudian dilanjutkan pada bagian hampir ujungnya gitu. The darkness drops again, but now I know. And what rough beast, it's our come round at last. Slouches toward Bethlehem to be born. Jadi puisinya memang waktu itu kan the second coming, slouches toward Bethlehem. Ini Hmm. the rough beast yang datang lagi gitu loh. Ini mimpi buruk soal pemerintahan dalam darkness. Nah, puisi ini banyak dikutip mengiringi lahirnya buku Twilight of Democracy, lahirnya buku How Democracies Die, lahirnya buku dari Ivan Krastev, Hmm. The Lights That Fail. Nah, itu memang gloomy banget ya kalau kira-kira. Tapi 2025 mestinya nggak segloomy itu hal. Nah, Cal, kalau dari perspektif pribadi Cali sendiri ya, ke depan ini kira-kira gimana? Ya, saya kan Setelah dasar 2025 lah. saya dasarnya ini
by nature ya optimis by nature. Jadi tetapi rasanya tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa alasan untuk optimis tahun ini lebih besar ketimbang 10 tahun lalu, di mana buku-buku seperti How Democracy Die itu terbit ya 8 tahun yang lalu. Jadi singkatnya hal, sekarang ini saya justru lebih optimistik ya ketimbang kurang lebih 5-10 tahun lalu. Bukan tanpa dasar juga, karena kalau misalnya 2024, itu kan hampir setengah penduduk bumi ini eh, masuk dalam era pemilu akbar dunia lah ya, hampir setengah penduduk dunia itu ikut pemilu, dan tidak ada tanda-tanda backlash against democracy yang masif ya, satu dua negara tentu ada, tetapi justru yang mengejutkan negara terbesar terbanyak penduduknya yaitu India, di mana Modi disangka dengan memainkan kartu agama Hindu dalam hal ini akan mendapatkan popularitas, akan mendapatkan suara yang jauh lebih banyak ketimbang sebelumnya, justru melorot. Jadi masyarakat tidak bisa hanya dengan populisme agama, tetapi mereka masyarakat India sekarang menuntut, ngomong juga dong soal harga, ngomong juga dong soal pertumbuhan ekonomi, ngomong juga dong soal lapangan kerja. Jadi saya kira itu semua pertanyaan-pertanyaan yang hanya mungkin dijawab dalam sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Karena itu yang paling penting kita lihat selain fondasi demokrasi yang terbuka, tetap menguat, tetap bertahan, juga kita lihat pengaruhnya dengan geopolitik. Nah, ini barangkali yang masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana interaksi antara superpower, negara-negara adik kuasa, negara-negara yang secara militer dan secara ekonomi kuat, dan hubungannya bisa mengandung potensi konflik yang membawa kita kembali ke awal abad 20 yang penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Nah, tentu saja kita harus memperhatikan geopolitik, karena ini salah satu faktor terpenting yang bisa mempengaruhi apakah akan ada backlash yang masif terhadap demokrasi atau tidak, sebagaimana yang pernah terjadi pada dekade 1920-an dan 1930-an. Nah, kalau itu tidak terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi, saya kira 2025 adalah sebuah lembaran baru yang patut kita sambut dengan tangan terbuka dan penuh harapan bahwa demokratisasi, kebebasan, pluralisme, kebersamaan manusia di dunia ini akan lebih baik dibanding yang sebelumnya. Nah, terakhir tambahan satu lagi yang penutup pamungkas kita, Hal. Kalau kembali ke soal demokrasi dan bagaimana melihat tahun-tahun mendatang, pada intinya adalah yang bisa katakan, mengulang kembali Winston Churchill, yang mengatakan bahwa demokrasi barangkali bukan sistem yang terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah alternatif demokrasi apa? Adakah alternatif yang viable, masuk akal terhadap demokrasi? Sejauh ini saya tidak yakin bahwa populisme atau otokrasi adalah sebuah alternatif yang permanen terhadap demokrasi dan keterbukaan masyarakat. Nah, kira-kira itu penutup yang terbaik yang barangkali bisa kita katakan untuk menyambut tahun 2025, Hal. Ya, saya kira ini diskusi yang menarik dan kita tadi banyak kan fokusnya itu lebih banyak bahas tentang Eropa ya, Cel ya. Ya, Jadi mungkin perlu kita lanjutkan untuk di episode berikutnya pembahasan mengenai Amerika. Karena kebetulan tanggal 20 Januari itu kan pelantikan Donald Trump. Jadi kita perlu membahas secara spesifik Amerika karena betapapun itu tema yang menarik ya ya. di episode berikutnya. Terima kasih Dr. Rizal Malarangeng atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di podcast Freedom Institute berikutnya. Thank you.